La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa fa'asahu wa taba'a syaitanahu, tapi dia mengikuti panggilan setannya. Panggilan Tuhan diabaikan, panggilan setan dituruti. Wa wafaqahu, dan sepakat. Falau lam yajhal, andaikan dia tidak goblok, lama asa, tentu dia tidak akan melakukan kemaksiatan melawan Tuhannya. Melakukan kemaksiatan itu artinya melawan Tuhan. Itu. Law alima nafsahu, kalau dia tahu, wa alima anna ta'muru bisu'i lama wafaqahu. Andaikan engkau tahu tentang nafsumu, dan engkau tahu bahwa nafsumu selalu mengajak kepada yang tidak benar, pada yang buruk, lama wafaqahu, tentu kamu tidak akan sepakat kau. Artinya setiap engkau melakukan kejahatan berarti ada kesepakatan dirimu dan nafsumu untuk melakukannya. Ya, oke, setuju. Salman, ya, oke deh, jalan. Gitu. Sadar nggak? Merasakan ada kesepakatan itu dengan nafsumu? Ya, iya ada. Ya, kam uhadziruka min iblis, betapa seringnya aku memperingatkan dirimu, hati-hati terhadap iblis itu. Wa a'wanihi, dan pasukan-pasukannya, dan konco-konconya dan teman-temannya, cuan waspada. Wa anta tashabuhu wa taqbalu minhu a'wanahu, ternyata engkau bersahabat dengan iblis dan engkau menerima, welcome terhadap teman-teman iblis. Ya, Anda bersahabat kok. An-nafsu wa dunya wal hawa wa taba, dunia, nafsu, hawa nafsu, tabiat, wa aqranusu, dan teman-teman yang buruk. Ya, berteman dengan orang-orang yang doyan melakukan kemaksiatan, berteman dengan orang-orang pendosa juga sama, kesambat juga. Anda akan terpengaruh. Ini biasanya korbannya itu para kuwu nih. Dia santri, setelah jadi kuwu kok joget di panggung, sholatnya berhenti. Iya, ya karena dia bergaulnya dengan orang-orang gak benar. Ya, dengan cewek-cewek yang gak benar, dengan para penjudi, petarung jago, ya, dengan para anak-anak yang mabok. Ya kalau kubu kan bagaimanapun juga namanya kubu, pemimpin desa, dia harus baik dengan semuanya. Terpengaruh. Ya kenapa? Ya tiap minggu dikasih jatah 2 kali gratis. Minumannya dibayarin. Iya. Jadi saya mengatakan begini, ketika yang menggoda kamu itu setan, sebangsa jin, paling-paling hanya berbisik-bisik di hatimu, ya kan? Atau membangkitkan syahwat birahimu. Tetapi ketika setan itu sudah berbentuk manusia, yaitu teman-teman buruk itu lebih efektif dan lebih efisien. Kenapa? Sudah ada kontrak antara setan dengan manusia-manusia yang sudah ada sertijab. Sertijab itu serah terima jabatan. Jadi setannya tinggal sedekap aja. Yang bekerja manusia. Iya, yang rambutnya merah, roknya cingkrang, pakai hot pen ya. Yang disobek-sobek lihat pennya tuh. Iya. Dengan para penjudi, para pemabok, para perampok. Nah, kalau setan mengajak kamu melacur,
paling berbisik di hati. Tapi kalau setan yang berbentuk manusia ngajak kamu pergi tempat pelacuran dengan alasan nggak punya uang, dia traktir kok. Kan lebih banyak nih waktu dia. Berapa sih? Iya, ya kan kita. Apalagi yang ngajaknya ya setan, si perempuannya yang rambutnya dicat marah dengan rok cingkrang itu juga setan yang berbentuk manusia. Jadi manusia juga kalau sudah menjadi setan, sudah ada pelantikan resmi, ada pelantikan resminya. Iya, bahwa manusia itu sudah menjadi setan, sudah dinobatkan melalui proses persekutuan dulu, ya, yang digiring perlahan-lahan sehingga akhirnya menjadi setan. Itu namanya setan-setan manusia, namanya syayatinul ins. Ya, dan ada lagi syayatinul jin, setan-setan yang berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Ini bukan kata saya tapi kata Allah dalam kitab sucinya, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jin. Dan kami ciptakan, kami buatkan semua para nabi itu digoda oleh setan-setan berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Ya, itu. Jadi sebelum Anda jadi setan, coba minimal dipelihara the feeling of guilty itu, biar dipelihara. Ya sedikit stres nggak apa-apa lah. Ya, kalau Anda sudah tidak merasa berdosa lagi kan sudah, itu kan sudah S2. Kalau sudah doyan dosa itu baru S1. Kalau sudah tidak merasa berdosa S2. Kalau sudah bersekutu S3. Kalau sudah keempat melaksanakan tupoksinya setan. Ada tupoksinya. Udah transaksi gitu. Ya sekarang kan yang jadi masalah kan Anda diperingatkan hati-hati sama setan. Tapi Anda tidak mengenal setan kan? Salah siapa? Masa Anda punya musuh tapi tidak mengenal kekuatan musuh? Ya kalah berarti. Kalah. Sekalipun kamu kiai, kalah. Kenapa? Tidak bisa mengukur kekuatan musuh. Makanya perlu badan intelijen untuk mengukur kekuatan musuh. Ada spy itu, spionase itu dilancarkan mengukur kekuatan musuh. Tank batalnya berapa, pesawat terbangnya berapa, kapal induknya berapa, ya kan? Iya. Itu kemudian taktiknya bagaimana, strateginya bagaimana, sebenarnya dihitung. Iya. Jadi kamu nganggapnya setan itu adanya di mana? Di gunung-gunung gitu. Setan itu mengalir bersama darahmu kok. Ya, nggak jauh di sekitar dirimu itu. Wa taba syaitanahu wa faqahu falam yajhal lama asa law arafa nafsahu wa alima anha ta'muruhu bisu lama wafaqaha. Kam uhadiruka min iblis, berapa seringnya aku memperingatkan kamu iblis, wa awanahu wa anta tashabuhu wa taqbalu minhu awanahu an-nafsu wad dunya wal hawa wa taba wa qaranu su. Ihdharil jami', semuanya kamu waspadai, semuanya. Iblisnya, setannya, temannya, pendukung-pendukungnya, teman-temannya, dan agen-agennya juga semuanya. Nanti ketika pertama setelah orang itu dibikin doyan, ya, terbiasa dengan dosa-dosa, akan ditingkatkan lagi sampai dia tidak merasa berdosa. Ditingkatkan lagi sampai bangga dengan dosa-dosa dan akhirnya mengajak orang untuk melakukan dosa.
Nah, nanti dari manusia-manusia yang sudah mendapat titel S4 tuh, nah, nanti akan diadakan pemilihan, ya, yang tercanggih, yang duitnya banyak, yang kokoh, yang punya kekuasaan, nanti diangkat menjadi pimpinan setan manusia. Nah, kalau sudah dia punya kekuasaan di alam manusia dan punya jabatan tinggi dalam setan, maka setan manusia ini yang punya kekuasaan bukan hanya menggoda, tapi bisa membunuh kamu semuanya dan bisa memurtadkan kamu semua. Paham?